Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Lubis dengan NIM 32202280 dengan dosen pembimbing Ibu Khairida Ailani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil deskripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Harta Warisan, Meningkatkan Efisiensi dan Keadilan Pemilikan dengan Aspek Syariah Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari skripsi saya, yaitu tentang harta warisan, yang mana di Indonesia sendiri, harta warisan ini diatur oleh Kompilasi Hukum Islam ataupun KHI dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berikut adalah beberapa poin dari latar belakang sistem pengelolaan harta warisan. Yang pertama, pembagian harta warisan ini sering menjadi konflik dalam masyarakat yang merusak hubungan kekeluargaan yang seharusnya erat dan saling mendukung. Yang kedua adalah keberadaan surat wasiat yang tidak jelas dan tidak sah secara hukum sehingga merumitkan penghitungan harta warisan yang membutuhkan hitungan yang lebih pasti. Yang ketiga, dalam konteks Islam sendiri, harta warisan ini dipelajari oleh ilmu yang bernama ilmu faraid, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan mempelajari ilmu ini sangatlah penting karena ia merupakan setengah dari ilmu. Lebih lanjut diterangkan lagi, ilmu waris ini sendiri adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Islam sehingga membutuhkan pelestarian ataupun terus pengembangan ilmu-ilmu dari ilmu faraid ini. Adapun identifikasi masalah dari latar belakang tersebut ialah yang pertama, bagaimana mengatasi rendahnya literasi hukum mengenai harta warisan yang dapat memicu konflik dalam pembagian harta warisan di masyarakat. Yang kedua, bagaimana peran teknologi berbasis syariat dalam meningkatkan pemahaman dan pengelolaan harta warisan secara adil sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem informasi pengelolaan harta warisan berbasis syariat Islam dapat membantu mengatasi kendala pemahaman terhadap ilmu faraid dan mengurangi potensi konflik dalam pembagian harta warisan. Selanjutnya adalah tujuan, yang mana tujuan dari pembuatan skripsi ini yaitu yang pertama memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan tentang ilmu harta warisan, yang kedua membantu masyarakat untuk mengelola harta warisan sesuai syariat Islam, yang ketiga membantu masyarakat untuk menghitung harta warisan sesuai dengan syariat Islam, dan yang keempat adalah memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi lebih lanjut tentang harta warisan kepada ilmu ahli falaid. Adapun roadmap penelitian dari skripsi ini yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan skripsi, yang pertama adalah sistem pakar pembagian harta waris menurut hukum Islam yang dibuat tahun 2020, yang kedua bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dalam kajian hukum Islam yang dibuat tahun 2019, yang ketiga ada ahli waris dalam kompilasi hukum Islam yang dibuat tahun 2019, yang keempat ada pembagian harta warisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 2020, dan yang ketiga adalah perubahan sosial dan kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam tahun 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis sistem yang sedang berjalan. Adapun gambar yang tertera sekarang adalah flowchart ataupun flowmap yang tentang menghitung penghitungan harta warisan. Di sini bisa kita lihat dimulai dari input data pewaris, input harta pewaris, dan input data ahli waris yang mana nanti data akan diproses untuk menentukan kadar pembagian harta warisan yang dilanjutkan dengan terjadi perhitungan jumlah harta warisan. Kemudian sistem akan menampilkan hasil pengelolaan harta warisan dan sistem selesai. Perancangan sistem tentunya membutuhkan metodologi penelitian ataupun metodologi perancangan. Adapun metodologi yang dipakai adalah metode prototype. Yang mana prototype ini sendiri terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama tahap requirement ataupun analisis kebutuhan. Yang kedua desain cepat. Yang ketiga bangun prototype. Dan yang keempat evaluasi penggunaan awal. Yang kelima memperbaiki prototype. Yang keenam implementasi dan pemeliharaan. Langkah selanjutnya adalah perancangan sistem, yang mana perancangan sistem saya di sini terbagi atas beberapa prosedur. Yang pertama adalah flowmap usulan, yang mana flowmap usulan yang pertama adalah flowmap sistem penyimpanan data informasi pewaris dan harta pewaris, yang mana dimulai dari masuk ke bagian hitung sistem, lanjut ke CRUD data jenis kelamin pewaris, lalu CRUD data status pernikahan pewaris, CRUD data harta pewaris, dan juga CRUD data hutang pewaris, yang mana akan diproses di dalam penyimpanan informasi pewaris dan juga informasi harta pewaris. Lalu akan ditampilkan data harta pewaris yang akan dibagikan. Flowmap yang kedua adalah flowmap sistem penyimpanan data informasi ahli waris, yang mana flowmap ini dimulai dari flowmap decision, apakah memiliki anak dari pasangan yang sah. Jika user memilih ya, maka akan dilanjutkan oleh decision apakah berapakah jumlah anak laki-laki dan anak perempuan. Jika user memiliki anak laki-laki, maka akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pewaris memiliki cucu dari anak laki-laki, dan jika user hanya memiliki anak perempuan, maka akan dilakukan penyimpanan data informasi keluarga inti pewaris. Namun, jika user memiliki anak laki-laki, akan dilanjutkan ke pertanyaan memiliki cucu dari anak laki-laki atau tidak, lalu akan dilanjutkan oleh CRUD data jumlah cucu dari anak laki-laki dan cucu perempuan. Namun jika user memilih tidak untuk memiliki pasangan yang sah, memiliki anak dari pasangan yang sah, maka akan dilanjutkan oleh decision bagaimana kondisi orang tua pewaris.
Jika user memilih bapak masih hidup, ibu sudah meninggal, dan bapak dan ibu sudah meninggal, maka akan diarahkan oleh CRUD data nenek dari sisi ibu. Dan jika user memilih bapak masih hidup dan ibu masih hidup, bapak sudah meninggal, maka akan diarahkan ke CRUD data jumlah saudara perempuan dan saudara laki-laki. Yang mana nanti seluruh sistem akan mengarah kepada akhir dari CRUD data apakah memiliki saudara perempuan dan saudara laki-laki, maka akan dilanjutkan oleh CRUD data kondisi kakek dan nenek dari sisi ayah pewaris. Yang mana nanti akan dilakukan penyimpanan data dari keluarga pewaris dan juga keluarga inti pewaris dan akan ditampilkan akhirnya informasi ahli waris. Dan yang ketiga adalah follow-up sistem pengelolaan harta warisan, yang mana telah dilakukan CRUD data informasi pewaris dan juga CRUD data harta pewaris, juga CRUD data ahli waris. Maka akan dilakukan penyimpanan data, yang mana nanti data harta pewaris yang akan dibagikan akan ditampilkan dan juga dilakukan proses penghitungan harta warisan yang akan didapatkan oleh ahli waris. Lalu akan ditampilkan juga data pembagian harta yang akan dibagikan ke masing-masing ahli waris. Dan sistem selesai. Selanjutnya adalah bagian prosedural yang kedua, yaitu diagram konteks, yang mana di sini hanya memiliki satu entitas, yaitu pengguna, yang mana pengguna akan memberikan data-data informasi pewaris, harta pewaris, dan juga ahli waris kepada sistem, dan sistem akan memberikan data-data informasi harta yang akan dibagikan oleh pewaris, dan data-data pembagian harta beserta jumlahnya kepada ahli waris. Dan perancangan prosedural yang ketiga adalah data flow diagram ataupun DFD, yang mana di sini adalah data flow diagram level 0, sistem informasi pengelolaan harta warisan, yang dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama proses pengelolaan data pewaris, pengelolaan data ahli waris, dan pengelolaan data hasil pembagian harta waris. Lanjut kepada DFD level 1 yang merupakan turunan dari proses pertama dari level 0, yaitu sistem informasi pengelolaan data pewaris, yang mana di sini memiliki 3 proses lagi di dalamnya. Yang pertama adalah pengelolaan data informasi pewaris, pengelolaan data harta yang ditinggalkan, dan pengelolaan data hutang yang ditinggalkan, yang mana pengguna akan memasukkan data jenis kelamin pewaris, data status pernikahan, data harta yang ditinggalkan, dan data hutang yang ditinggalkan. Yang mana seluruh proses rangkaian dari level 1 yang merupakan turunan dari proses pertama dari level 0 akan disalurkan kepada proses ketiga dari level 0. Lanjut kepada DFD level 1, sistem informasi pengelolaan data ahli waris, yang merupakan bagian kedua dari DFD level 0, yang mana di sini memiliki 2 proses lagi. Yang pertama adalah pengelolaan data keluarga inti pewaris dan juga pengelolaan data keluarga pewaris. Yang mana keluarga inti pewaris terdiri dari data jumlah anak laki-laki dan perempuan dan juga data jumlah cucu dari anak laki-laki. Sedangkan untuk pengelolaan data keluarga pewaris terdiri dari data kondisi orang tua pewaris, data jumlah saudara laki-laki dan perempuan pewaris, data kondisi nenek dari saudara ibu dari sisi ibu pewaris, dan juga data kondisi kakek nenek dari sisi ayah pewaris. Yang mana nanti rangkaian proses yang kedua juga akan disalurkan kepada proses yang ketiga dari DFD level 0. Baik, masuk ke bagian implementasi dan pengujian. Bagian implementasi dan pengujian akan saya jelaskan lebih rinci di video saya yang selanjutnya. Dan adapun hasil pengujian yang didapatkan dari sistem yang telah dibuat adalah kinerja sistem yang berjalan dengan baik, fungsional inti yang berjalan dengan baik, dan keamanan data, dan pengujian terhadap fitur yang juga berjalan dengan baik. Baik, masuk ke bagian penutup. Adapun yang pertama adalah kesimpulan, yang mana telah dihasilkan sebuah sistem informasi pengelolaan harta warisan yang diperuntukkan untuk para ahli waris dan maupun pewaris dalam mengelola dan menghitung harta warisan yang mereka miliki sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, sistem ini memungkinkan penginputan informasi tentang pewaris, tentang ahli waris, dan beserta kedudukannya, memproses perhitungan total dari harta dan pembagiannya, serta menampilkan hasil pembagian harta beserta jumlahnya kepada para ahli waris. Yang ketiga adalah sistem informasi pengelolaan harta warisan yang telah dibuat diharapkan agar bisa menjadi pengganti sistem penghitungan harta warisan yang masih banyak dilakukan secara manual. Masuk ke bagian penutup yang kedua, yaitu saran, yang mana sistem informasi pengelolaan harta warisan ini telah selesai dibuat, tapi tentunya masih banyak terdapat kekurangan, dan berikut adalah saran-saran yang digunakan untuk perancangan aplikasi yang akan datang. Yang pertama adalah dapat dibuatkan tampilan user atau UI yang lebih menarik lagi. Yang kedua, sistem ini bisa dikembangkan dengan menambahkan informasi yang lebih variatif dan rinci lagi, seperti pemberian detail harta yang didapatkan oleh masing-masing anggota keluarga, serta informasi tentang dalil dan pendapat ulama yang lebih lengkap lagi. Yang ketiga adalah bila memungkinkan untuk dikembangkan lagi aplikasi yang dapat mengakses kepada sistem konsultasi ke bagian ahli waris yang bisa menjelaskan ketepatan dalam pembagian harta-harta warisan. Yang keempat adalah diharapkan tentunya dapat digunakan oleh para penghitung harta warisan sebagai sistem informasi pengelolaan harta warisan yang berguna. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.